Halo sahabatku channel Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sahabatku, kali ini aku mau ajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang benar-benar akan menguji emosi, menguras air mata, tapi juga membangkitkan semangat perlawanan. Bayangkan, seorang istri bernama Amira yang tengah mengandung buah cintanya, harus menghadapi tuduhan paling keji dari mertua dan iparnya, Bu Rosida dan Sita, di depan seluruh keluarga besar. Mereka berteriak, anak dalam kandungan wanita ini adalah bukan dari keturunan kita alias anak haram. Amira hanya bisa diam menahan tangis, tanpa pembelaan dari suaminya, Faris. Tapi jangan salah, Amira yang diam bukanlah Amira yang lemah. Di balik air mata itu, ada rencana balas dendam yang dingin dan mematikan. Sampai di persidangan, Amira membawa bukti CCTV yang membuat mereka syok dan pucat pasi. Dan ya, nasib mertuat ipar kupastikan hancur. Kalian pasti penasaran kan? Bukti apa yang Amira pegang? Dan aib apa yang akan terkuak? Langsung saja kita masuk ke kisahnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya sahabatku, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap babak seru dari channel Cerita Momo. Dan seperti biasa, coba tulis di kolom komentar, nama, asal kota, dan ketik hadir. Ayo kita mulai, siapkan emosi terbaik kalian. Suara musik klasik yang lembut mengalun memenuhi seluruh ruang tengah rumah megah keluarga Faris. Lampu kristal di tengah ruangan memancarkan cahaya hangat, memantul pada lapisan marmer yang mengkilap. Malam itu, bukan hanya perayaan, tapi juga penegasan status sosial. Seluruh keluarga besar Faris, dari kerabat terdekat hingga rekan bisnis penting, berkumpul dalam balutan busana terbaik. Ini adalah pesta penyambutan untuk anggota keluarga baru, yaitu janin yang dikandung oleh Amira, istri sah Faris. Amira duduk di sofa panjang yang dihiasi bunga-bunga segar. Wajahnya yang cantik dan berseri memancarkan aura kebahagiaan seorang calon ibu. Tangan kanannya mengusap lembut perutnya yang mulai membesar, sementara tangan kirinya menggenggam erat tangan Faris, suaminya. Faris sendiri, seorang pria yang selalu tampak tegap dan penuh wibawa, malam itu terlihat sedikit gelisah. Ia sering melirik ke arah pintu, seperti menunggu atau mengharapkan sesuatu. Tentu saja Amira menyadari kegelisahan itu. Sejak awal kehamilan ini diumumkan 2 bulan lalu, sikap Faris memang sedikit berubah. Ada jarak yang tak terlihat, ada tatapan yang menyimpan banyak rahasia. Namun, Amira selalu menepis pikiran buruk itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa Faris sedang tertekan karena pekerjaan, atau mungkin tegang menghadapi peran sebagai ayah. Malam ini, ia berharap kebahagiaan dan kehadiran semua orang bisa meluruhkan ketegangan itu. Tak lama kemudian, sebuah suara lantang dan penuh otoritas menginterupsi keheningan ramah tamah tersebut. Bu Rosida, ibu mertua Amira, muncul dari tangga utama. Sosoknya selalu tampak sempurna, dengan balutan kebaya mewah dan perhiasan berkilauan, tetapi tatapannya selalu tajam, menyimpan penilaian dan penghakiman. Di sebelahnya, ada Sita, adik Faris, yang juga membawa ekspresi angkuh yang sama. Bu Rosida berjalan perlahan, langkah kakinya terasa berat, seolah membawa beban tak kasat mata. Begitu sampai di depan sofa tempat Amira dan Faris duduk, Bu Rosida tidak mengucapkan selamat. Ia tidak tersenyum. Ia justru berhenti, menarik napas panjang, dan menatap Amira dari ujung rambut hingga ujung kaki. Suasana pesta yang semula hangat mendadak membeku. Semua mata tertuju pada ketiga orang itu. Selamat datang semuanya. Suara Bu Rosida terdengar jelas. Kami mengundang kalian malam ini bukan hanya untuk pesta. Ia berhenti lagi, membuat keheningan semakin mencekam. Faris mencoba berdiri, ingin menengahi, tapi Bu Rosida memberikan isyarat tangan agar Faris diam di tempatnya. Malam ini, kami juga mengumumkan sebuah kebenaran. Bu Rosida menunjuk Amira dengan gerakan yang kasar. Kebenaran yang memalukan. Yang menodai nama baik keluarga kita. Jantung Amira seakan berhenti berdetak. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia menoleh ke Faris, mencari dukungan, mencari pembelaan. Namun, Faris hanya menunduk, menghindari tatapannya. Keraguan di wajah suaminya itu menusuk Amira lebih dalam daripada tatapan Bu Rosida. Anak dalam kandungan wanita ini, Bu Rosida melanjutkan,
suaranya naik 1 oktav, penuh amarah dan tuduhan, adalah bukan dari keturunan kita, alias anak haram. Kata-kata itu menghantam Amira seperti petir di siang bolong. Tawa yang sempat menghiasi bibirnya lenyap seketika, digantikan oleh rasa sakit yang tak terperikan. Seluruh ruangan riuh. Bisik-bisik dan desas-desus langsung menyebar ke setiap sudut. Wajah-wajah yang tadinya tersenyum ramah kini dipenuhi rasa ingin tahu, menghakimi, dan sebagian besar, memandang rendah. Sita segera menimpali, menambahkan minyak ke dalam api yang berkobar. Benar, Om, Tante, dan semuanya. Kami sudah curiga sejak lama. Lihat saja gerak-geriknya. Dia sering pulang larut, dan belakangan ini dia terlalu mudah sakit. Itu pasti karena dia panik, takut rahasianya terbongkar. Amira hanya bisa diam. Lidahnya keluh. Rasa sakit itu membuat tenggorokannya tercekat, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela dirinya. Tuduhan itu begitu keji, begitu tidak berdasar. Bagaimana mungkin ia, yang telah menjaga kesetiaan dan kehormatan rumah tangga ini, dituduh serendah itu? Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Amira menahan tangis sekuat tenaga. Ia tahu, jika ia menangis sekarang, mereka akan menganggapnya sebagai pengakuan bersalah. Ia berusaha keras untuk tetap tenang, untuk mempertahankan sedikit martabat yang tersisa. Bu Rosida melangkah lebih dekat, mencondongkan tubuhnya ke arah Amira. Aku sudah bilang pada Faris, wanita miskin sepertimu hanya akan membawa aib. Kami menuntut agar kau melakukan tes DNA sesegera mungkin. Tapi, sebelum itu, kau harus keluar dari rumah ini. Mendengar kata-kata pengusiran itu, beberapa kerabat mencoba menenangkan Bu Rosida, mengingatkan bahwa ada banyak tamu dan ini adalah acara keluarga. Namun, Bu Rosida mengabaikannya. Amarahnya sudah membabi buta, atau lebih tepatnya, rencananya sudah dijalankan. Amira akhirnya berhasil menarik napas dan menatap lurus ke mata Bu Rosida. Hanya tatapan yang ia berikan, bukan kata-kata. Sebuah tatapan yang penuh kepedihan, namun di sudut terdalamnya, mulai muncul percikan perlawanan. Faris, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara, tetapi suaranya lemah dan penuh keraguan. Bu, tolong hentikan. Ini memalukan kita semua. Faris berkata, mencoba terdengar tegas, namun nada bicaranya lebih terdengar seperti permohonan. Bu Rosida berbalik menghadap Faris. Memalukan? Justru ini menyelamatkan kehormatan keturunan kita, Faris. Kau buta? Kau terlalu mencintai wanita ini sampai tidak bisa melihat kebenaran? Aku tidak ingin darah asing mengalir di keluarga kita. Ucapan Faris yang setengah hati itu semakin melukai Amira. Faris tidak membela Amira, ia hanya khawatir tentang rasa malu. Dia tidak membela istrinya, dia membela reputasi keluarga. Pada saat kritis seperti ini, Faris memilih untuk meragukannya. Amira melepaskan genggaman tangannya dari Faris. Perpisahan tangan itu terasa seperti putusnya ikatan batin yang telah mereka jalin selama bertahun-tahun. Amira berdiri. Kepalanya tegak, meskipun kakinya terasa lemas. Ia melirik Faris sekali lagi. Pandangan yang diberikan Amira kali ini adalah pandangan terakhir dari seorang istri yang penuh cinta, sebelum berubah menjadi sorot mata seorang musuh. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengambil tas tangannya dan berjalan perlahan menuju tangga. Sita tertawa sinis. Lihat, dia pergi. Itu artinya dia memang bersalah. Dia pengecut, teriak Bu Rosida. Aku sudah bilang, kau tidak akan pernah sebaik. Amira mengabaikan mereka. Ia terus berjalan, melewati lorong-lorong rumah yang kini terasa asing dan dingin. Di kepalanya, ia hanya mendengar dengung hinaan dan tawa sinis. Air mata yang ia tahan di depan mereka, kini tumpah membasahi pipi. Ia tidak menangisi tuduhan itu sepenuhnya. Ia menangisi kenyataan bahwa Faris, suaminya, tidak mampu menjadi pelindungnya. Amira tahu, ia tidak bisa tinggal di sana lagi. Rumah itu bukan lagi istananya, melainkan penjara yang dipenuhi racun fitnah. Ia harus pergi, bukan sebagai pecundang, melainkan untuk mengumpulkan kekuatan dan menyusun rencana yang sempurna. Ia akan kembali, bukan untuk memohon ampunan, melainkan untuk menagih harga dari setiap kata keji yang telah mereka lontarkan malam itu. Di dalam kamar,
Amira dengan cepat mengemas beberapa barang penting. Tidak ada pakaian mewah, hanya dokumen dan sebuah benda kecil yang selama ini ia sembunyikan. Benda yang menjadi antisipasi diamnya selama ini. Sebuah hard disk yang menyimpan rekaman dari CCTV rahasia yang ia pasang di beberapa sudut rumah, jauh dari jangkauan keluarga Faris. Sambil memegang hard disk itu, Amira bergumam pelan. Kalian kira aku diam karena takut? Aku diam karena aku sedang menghitung kerugian kalian. Kalian menuduh anakku, anak yang tidak bersalah ini, sebagai anak haram. Baik, sekarang, kalian akan menghadapi kehancuran yang jauh lebih besar daripada sekadar aib di mata keluarga. Ini akan menjadi pertarungan yang kalian sendiri tidak pernah duga akan dimulai. Amira melirik jam di dinding. Pukul 10 malam. Ia menarik napas dalam-dalam, mengunci pintu kamar, dan dengan langkah pasti, ia meninggalkan rumah itu tanpa berpamitan. Di luar gerbang, ia menghubungi satu-satunya orang yang ia percaya tanpa syarat, Wulan, sahabat setianya. Wulan adalah jaring pengaman emosionalnya, seseorang yang tidak akan pernah meragukannya. Amira hanya mengatakan, "Wul, aku butuh kau sekarang. Aku butuh tempat tinggal, dan besok pagi, aku butuh rekomendasi pengacara terbaik yang kau kenal." Di tengah malam yang dingin, Amira berjalan menjauh. Ia membawa beban berat dari tuduhan keji, tapi juga membawa sebuah senjata rahasia yang jauh lebih berbahaya daripada yang bisa dibayangkan oleh Bu Rosida dan Sita. Tuduhan mereka telah membangunkan singa betina yang tertidur. Malam itu, setelah Amira pergi, pesta penyambutan di rumah Faris berubah total menjadi sidang tak resmi. Para tamu terbagi menjadi dua kubu. Sebagian kecil mencoba menenangkan Bu Rosida dan Faris, sementara mayoritas mulai berbisik-bisik dan menghakimi. Tak lama kemudian, sebagian besar tamu mulai pamit, terburu-buru meninggalkan aura memalukan yang menyelimuti rumah itu. Mereka semua membawa kabar buruk itu bersama mereka, menyebarkannya seperti api di padang rumput sosialita. Bu Rosida, meskipun berhasil mengusir Amira dan melontarkan tuduhan yang ia inginkan, tidak terlihat puas. Wajahnya masih keras, penuh amarah yang seolah belum tuntas. Ia memandang Faris yang terduduk di sofa dengan wajah tertunduk. "Kau lihat, Faris? Dia kabur. Itu adalah bukti nyata dia bersalah," sembur Bu Rosida, suaranya parau karena emosi. Sita mengangguk setuju sambil menyilangkan tangan. "Benar, Mas. Jika dia tidak bersalah, kenapa dia tidak melawan? Kenapa dia tidak berani menghadapi ibu? Dia hanya pengecut yang takut rahasianya terbongkar. Dia mungkin sudah punya pria lain di luar sana, menunggumu lelap baru dia keluar." Faris mengangkat kepalanya. Matanya terlihat lelah dan bingung. Sejak awal, ia memang merasakan keraguan yang menggerogoti. Keraguan ini bukan didasari oleh bukti, melainkan oleh tekanan dan bisikan dari ibu dan adiknya yang terus-menerus menanamkan benih curiga selama beberapa minggu terakhir. Ia mencintai Amira, sangat mencintai. Tapi ia juga sangat takut pada ibunya dan citra keluarganya. Aku akan meneleponnya," kata Faris dengan suara yang lemah, mengeluarkan ponselnya. "Jangan." Bu Rosida membentak. "Jangan berikan dia kesempatan untuk memutarbalikkan fakta. Biarkan dia merasakan dinginnya di luar sana. Biarkan dia tahu tempatnya. Sampai dia datang, bersujud, dan mau melakukan tes DNA secara terbuka, dia tidak punya hak lagi atas nama keluarga ini." Faris ragu. Di satu sisi, ia ingin mempercayai Amira, wanita yang sudah ia nikahi dan ia pilih untuk menjadi ibu dari anaknya. Di sisi lain, ia melihat wajah Bu Rosida yang penuh keyakinan dan kemarahan, yang membuatnya takut. Sejak kecil, Faris selalu dididik bahwa kata-kata ibunya adalah hukum. Malam itu, tidak ada tidur nyenyak di rumah itu. Faris menghabiskan malam di ruang kerjanya, menimbang-nimbang antara cinta dan kewajiban pada ibunya. Sementara itu, Amira sudah berada di apartemen Wulan, sahabatnya. Wulan adalah seorang arsitek sukses yang memiliki pandangan hidup praktis dan logis. Ia mendengarkan cerita Amira dengan tenang, tanpa sekalipun memotong atau meragukan. "Amira, dengarkan aku," kata Wulan sambil memeluk sahabatnya. "Bu Rosida dan Sita tidak menyerangmu karena mereka peduli pada kebenaran. Mereka menyerangmu karena mereka iri. Mereka membencimu. Tuduhan, anak haram,
Itu hanya senjata yang paling keji yang bisa mereka temukan untuk menghancurkanmu. Jangan buang air matamu untuk membela diri di hadapan mereka. Air mata itu terlalu berharga. Amira mengangguk. Matanya sembab, tetapi tekad di dalam dirinya mulai mengeras. Aku tahu, Wul, dan aku sudah tidak peduli dengan pembelaan lisan. Aku akan membiarkan hukum dan bukti yang bicara. Aku datang ke sini bukan untuk sembunyi, tapi untuk menyusun serangan balik. Pagi harinya, Amira dan Wulan pergi menemui Pak Jaya. Pak Jaya adalah pengacara senior yang dikenal cerdas, dingin, dan memiliki rekam jejak yang hampir sempurna. Pertemuan itu diadakan di kantornya yang tenang dan modern. Amira tidak membuang waktu dengan basa-basi. Ia menceritakan kronologi tuduhan keji itu, dan yang paling penting, ia mengungkapkan rahasia yang ia simpan selama ini. Pak Jaya, saya tahu ini akan terdengar aneh, tapi saya punya antisipasi sejak lama. Perlakuan Bu Rosida dan Sita sudah melampaui batas sebelum ini. Mereka sering masuk ke kamar pribadi saya, menggeledah barang, dan melecehkan saya saat Faris tidak ada. Jadi, 6 bulan lalu, saya diam-diam memasang beberapa unit CCTV tersembunyi di sudut-sudut rumah yang mereka anggap aman. Hanya saya yang tahu lokasinya, dan hanya saya yang punya akses rekaman live dan playback ke harddisk ini. Amira meletakkan harddisk hitam kecil di meja Pak Jaya. Wajah Pak Jaya, yang tadinya datar dan penuh konsentrasi, kini menunjukkan sedikit keterkejutan yang cepat disembunyikan. Ia mengambil harddisk itu dan memandangnya penuh minat. "Nyonya Amira," kata Pak Jaya, nadanya berubah menjadi lebih hormat, "keputusan Anda ini sangat cerdas. Anda bukan hanya mengantisipasi ancaman, tapi Anda sudah mengumpulkan bukti sebelum masalah ini meledak. Ini adalah langkah yang akan mengubah seluruh alur persidangan." Pak Jaya melanjutkan, menjelaskan bahwa tes DNA adalah hal mudah, dan Amira akan dengan mudah membuktikan bahwa bayi itu adalah anak Faris. Namun, masalah utamanya adalah pencemaran nama baik berat dan kekerasan psikis berulang. "Kita tidak hanya akan membersihkan nama Anda," jelas Pak Jaya, "kita akan mengajukan gugatan cerai dan tuntutan balik dengan tuntutan ganti rugi yang besar, dan bahkan melaporkan Bu Rosida dan Sita ke ranah pidana atas tuduhan fitnah yang meluas di depan publik. Tapi, sebelum itu, kita akan membiarkan mereka merasa menang di awal." Amira mengangguk, matanya memancarkan tekad. "Lakukan saja, Pak Jaya. Saya ingin mereka membayar mahal untuk setiap tetes air mata yang saya tumpahkan, dan untuk setiap fitnah yang mereka sebarkan tentang anak saya." Sementara Amira menyusun strategi perlawanan yang senyap, di rumah Faris, Bu Rosida dan Sita mulai menjalankan rencana mereka untuk menggiring Amira agar bersujud. Mereka mulai mengisolasi Faris dari dunia luar. Semua kontak dan komunikasi Faris dengan Amira diawasi ketat. Sita bahkan memblokir nomor telepon Amira dari ponsel Faris, mengklaim itu adalah langkah perlindungan agar Faris tidak termakan rayuan Amira. "Faris, kau harus tegas. Biarkan dia kelaparan di luar sana. Dia akan kembali sendiri," kata Bu Rosida setiap hari. "Wanita sepertinya tidak akan mampu hidup tanpa fasilitas kita. Dia hanya mengincar harta kita, dan sekarang dia tahu dia tidak bisa dapat warisan karena membawa anak haram, dia pasti akan panik." Faris, yang kini benar-benar terasing, merasa sangat tertekan. Di kantor, ia harus menahan tatapan simpati palsu dan bisik-bisik yang menjatuhkan. Reputasinya sebagai pengusaha terhormat mulai retak akibat aib yang disebarkan ibunya sendiri. Faris mulai marah, bukan pada Bu Rosida, melainkan pada Amira, karena tidak becus menjaga diri, dan membuat masalah ini menjadi besar. Ia membiarkan kebencian itu tumbuh, menenggelamkan rasa cintanya. 3 hari berlalu tanpa ada kabar dari Amira. Bu Rosida sudah merasa menang. "Aku tahu dia tidak punya teman yang bisa diandalkan. Dia pasti sudah tidur di hotel murah. Faris, panggil dia, tawarkan tes DNA dan ceraikan dia dengan uang damai. Itu lebih baik daripada aib ini berlarut-larut." Faris setuju. Ia menelepon nomor Amira, tetapi diangkat oleh Wulan. "Halo, ini Wulan. Ada apa, Faris?" "Wulan, Amira di mana? Aku mau bicara dengannya." "Amira sedang sibuk. Dia baru saja menandatangani surat-surat penting." "Surat-surat apa?"
Urusan apa yang lebih penting daripada bicara dengan suaminya? Faris meninggikan suara. Wulan tertawa dingin. Surat-surat yang kau maksud itu adalah gugatan cerai dan tuntutan balik. Dia sibuk dengan pengacara barunya, Faris. Kata-kata Wulan membuat Faris terkejut, seolah disambar petir. Gugatan cerai? Amira? Wanita yang selama ini begitu sabar dan penurut? Faris tidak menyangka Amira akan berani melangkah sejauh itu. Faris berbalik menatap Bu Rosida dan Sita yang juga mendengar percakapan itu. Wajah Bu Rosida langsung pucat. Rencana mereka untuk mengendalikan situasi seketika berantakan. Mereka mengira Amira akan berlutut. Sebaliknya, Amira membalas dengan sebuah deklarasi perang. Bu Rosida langsung merebut telepon dari Faris. Dengar, wanita miskin. Kau pikir kau bisa mengancam kami dengan pengacara murahan? Kami akan menghancurkanmu di pengadilan. Kami punya uang tak terbatas untuk membeli keadilan. Wulan di seberang telepon hanya menjawab dengan santai. Selamat, Bu Rosida. Anda baru saja mengonfirmasi bahwa Anda dan Sita telah menerima surat panggilan. Pertarungan ini akan adil, karena pengacara kami, Pak Jaya, tidak bisa dibeli dengan uang receh Anda. Sampai jumpa di pengadilan. Wulan menutup telepon. Bu Rosida menjatuhkan ponsel Faris. Wajahnya yang semula angkuh kini dipenuhi amarah dan kepanikan. Beraninya dia, beraninya wanita itu. Sita, kau harus pastikan semua bukti yang kita siapkan sempurna. Kita tidak boleh kalah. Faris berdiri membeku. Ia menatap kamar Amira yang kini kosong. Ada rasa bersalah yang menusuk, namun langsung ia tepis. Ia yakin, Amira hanya menggertak. Ia yakin, ia akan memenangkan pertempuran ini. Namun, di sudut hatinya, ia tahu bahwa ketenangan dan keberanian Amira yang tiba-tiba ini adalah sinyal bahaya yang nyata. Faris, yang seharusnya menjadi pelindung, kini malah menjadi musuh pertama Amira. Ia telah memilih pihak, dan kini ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya tersebut. Amira telah memutuskan ikatan itu, dan dari keterasingan yang ia ciptakan sendiri, ia akan kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan oleh Faris dan keluarganya. Dunia luar terasa jauh berbeda bagi Amira. Setelah menghabiskan malam yang penuh kesakitan dan kelelahan emosional di apartemen Wulan, ia terbangun dengan perasaan yang aneh, lega dan terisi kembali. Kepergiannya dari rumah Faris adalah penutup babak kesabaran, dan membuka lembaran baru yang bernama perlawanan. Pagi itu, di sebuah kafe kecil yang tenang, jauh dari keramaian pusat kota, Amira dan Wulan bertemu dengan Pak Jaya. Pak Jaya adalah sosok yang dihormati di kalangan hukum, dikenal tidak pernah menerima kasus yang ia yakini akan kalah. Penampilan Pak Jaya sederhana, tetapi tatapan matanya tajam, memancarkan kecerdasan dan ketenangan yang mampu meredakan badai. Amira memulai pertemuannya bukan dengan rintihan atau tangisan, melainkan dengan fakta yang terstruktur dan rinci. Ia menceritakan bagaimana ia bertemu Faris, bagaimana hubungan mereka memburuk setelah pernikahan, dan puncaknya, tuduhan keji tentang anak haram di depan keluarga besar yang melukai martabatnya hingga ke akar-akarnya. Mereka ingin tes DNA, Pak, kata Amira, nadanya datar. Saya tidak takut. Saya yakin 100% bahwa bayi ini adalah anak Faris. Tapi, saya tidak akan memberi mereka kepuasan itu secara cuma-cuma. Pak Jaya menyimak dengan saksama, sesekali mencatat poin-poin penting di tabletnya. Ketika Amira selesai, Pak Jaya mengangguk. Nyonya Amira, kasus Anda ini unik. Kita tidak hanya bicara soal perceraian dan hak asuh. Kita bicara tentang serangan karakter yang terorganisir di depan publik. Tuntutan, anak haram, yang dilontarkan Bu Rosida dan Sita di hadapan keluarga besar, itu adalah kejahatan pencemaran nama baik yang dapat ditindak pidana. Ini adalah modal terkuat kita. Amira kemudian membuka tasnya dan mengeluarkan hard disk hitam kecil itu. Ini, Pak Jaya, adalah alasan mengapa saya yakin kita akan menang telak. Ia menjelaskan detail pemasangan CCTV rahasia. Ia menceritakan bagaimana Bu Rosida dan Sita sering masuk ke kamarnya, menggeledah barang, dan melakukan intimidasi verbal saat Faris tidak ada. Ia sengaja memasang kamera di lokasi-lokasi strategis yang tidak akan pernah disangka, berbulan-bulan yang lalu, sebagai bentuk pertahanan diri terakhir.
Saya merekam semua perlakuan mereka, Pak. Termasuk saat mereka membahas rencana jahat mereka terhadap saya, saat mereka merendahkan saya di belakang Faris, dan saat mereka secara sengaja mencoba meracuni pikiran Faris tentang kehamilan saya. Mendengar penjelasan itu, Wulan yang duduk di sebelah Amira tersentak kagum. Sementara Pak Jaya tersenyum tipis. Senyum seorang ahli strategi yang baru saja menemukan senjata rahasia yang paling kuat. Luar biasa, Nyonya Amira, puji Pak Jaya. Anda tidak hanya berhati-hati, tapi juga jauh lebih cerdas dari yang mereka duga. Bukti audiovisual ini adalah kotak hitam kita. Kita tidak hanya akan membela Anda dari fitnah, anak haram, kita akan membongkar semua niat jahat dan aib mereka yang lain di depan pengadilan. Harddisk ini tidak boleh disentuh oleh siapapun kecuali tim saya dan Anda. Pak Jaya kemudian menjelaskan rencana strateginya. Langkah pertama adalah mengajukan gugatan cerai sesegera mungkin, diikuti dengan tuntutan balik pidana atas pencemaran nama baik. Langkah ini, yang sudah Wulan sampaikan melalui telepon kepada Faris dan Bu Rosida, adalah gertakan awal yang sukses menciptakan kepanikan di pihak lawan. Kita akan membuat mereka panik, kata Pak Jaya. Kita akan membuat mereka berpikir bahwa kita hanya fokus pada tuntutan cerai. Mereka akan berusaha keras untuk menekan Anda agar mencabut gugatan itu, tapi mereka tidak akan tahu bahwa senjata kita yang sesungguhnya belum ditarik. Amira kini merasakan gelora yang kuat di dalam dadanya. Ia tidak lagi merasa sedih. Yang ada hanya fokus dan keinginan kuat untuk mendapatkan keadilan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak yang ia kandung. Saya ingin mereka merasakan kehancuran yang setimpal, Pak Jaya. Mereka tidak hanya menyakiti saya, mereka menyakiti kehormatan saya, tegas Amira. Pak Jaya meyakinkan Amira bahwa ia akan mengurus semua detail hukum, termasuk perlindungan terhadap Amira selama proses berlangsung. Pertemuan rahasia itu berakhir dengan Amira merasa jauh lebih tenang. Ia tahu ia kini memiliki sekutu yang tangguh. Keesokan harinya, kabar gugatan cerai dari Amira yang menuntut ganti rugi miliaran rupiah resmi, sampai ke tangan Bu Rosida dan Faris. Bu Rosida murka, tetapi ia cepat meredam amarahnya menjadi keyakinan palsu. Ia segera menghubungi pengacara langganan keluarga mereka, sebuah firma hukum yang terkenal mahal dan agresif. Kita harus menghancurkan Amira dan pengacara murahan itu. Kita punya semua data keuangannya, dia tidak akan mampu melawan kita. Bu Rosida mengklaim dengan sombong kepada pengacaranya. Faris, di tengah-tengah kebingungan, mencoba menghubungi Amira lagi. Ia merasa tertekan oleh Bu Rosida, oleh rekan kerjanya, dan sekarang oleh gugatan cerai yang akan mempermalukannya di mata bisnis. Amira, tolong angkat teleponku. Mari kita bicara baik-baik. Kita bisa selesaikan ini tanpa pengadilan. Aku akan pastikan ibu meminta maaf. Pesan suara Faris terdengar putus asa. Namun, Amira mengabaikan panggilan itu. Ia teringat bagaimana Faris, hanya diam membisu saat ia dituduh sebagai wanita rendah di depan keluarga mereka. Permintaan maaf Faris sekarang tidak ada artinya. Ia sudah memilih. Amira, atas saran Pak Jaya, kini pindah dari apartemen Wulan ke sebuah hunian sewa yang jauh lebih tersembunyi. Ia sengaja mengisolasi diri, menjaga kehamilannya, dan fokus pada strategi hukumnya. Ia menghabiskan waktu dengan Pak Jaya, mempelajari poin-poin penting dalam tuntutannya. Amira mulai menyadari bahwa persidangan ini bukan hanya tentang kebenaran dirinya dan bayinya, melainkan tentang pengungkapan kebenaran yang lebih besar dari keluarga Faris. Sebuah kebenaran yang selama ini ditutupi oleh Bu Rosida dengan uang dan kekuasaan. Pada pertemuan rahasia berikutnya dengan Pak Jaya di kantor, Amira dan sang pengacara menghabiskan waktu berjam-jam menganalisis rekaman CCTV. Bukan hanya rekaman pelecehan Amira yang terekam jelas, tetapi ada rekaman lain yang jauh lebih substansial dan berbahaya. Rekaman itu menunjukkan Sita dan Bu Rosida sedang berbicara tentang urusan bisnis yang sangat sensitif, yang melibatkan penipuan pajak dan penyalahgunaan dana perusahaan Faris. Bu Rosida, yang memegang kendali penuh atas keuangan keluarga, secara terang-terangan mengakui bahwa dia telah memanipulasi laporan keuangan agar Faris terlihat lebih kaya daripada yang sebenarnya. Ini adalah bom waktu, Nyonya Amira, kata Pak Jaya, menunjuk rekaman yang memperlihatkan Sita dan Bu Rosida sedang tertawa dan membakar beberapa dokumen penting. Mereka tidak tahu Anda punya rekaman ini. Mereka berpikir aib yang Anda punya hanyalah sebatas tuduhan terhadap Anda.
Tapi ini adalah kejahatan finansial yang bisa menjebloskan mereka ke penjara dan melucuti semua kekayaan mereka. Amira menatap layar itu dengan ekspresi dingin. Tekadnya semakin kuat. Tuduhan, anak haram, yang mereka lontarkan, kini akan berbalik menjadi penghancuran total bagi mereka. Di kantor firma hukum keluarga Faris, suasana dipenuhi ketegangan. Bu Rosida dan Sita duduk berhadapan dengan pengacara mereka, Pak Handoyo. Bu Rosida menguasai ruangan, berbicara dengan nada sombong, meyakinkan semua orang bahwa gugatan Amira hanyalah gertakan dari wanita miskin yang putus asa. Pokoknya, Pak Handoyo, fokus kita hanya satu, perintah Bu Rosida. Hancurkan reputasi Amira di depan hakim. Tuntut tes DNA segera. Begitu hasilnya keluar dan membuktikan anak itu bukan keturunan Faris. Selesai. Kita hanya perlu memastikan Faris aman dari tuntutan harta gono gini yang tidak masuk akal itu. Sita menambahkan dengan sinis, benar, Pak. Kami yakin Amira tidak punya modal untuk melawan. Pengacaranya pasti pengacara kelas bawah. Mana mungkin dia mampu menyewa pengacara hebat. Pak Handoyo mengangguk. Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasakan kejanggalan. Pengacara lawan, Pak Jaya, bukanlah sosok sembarangan. Ia memiliki reputasi bersih dan dikenal jarang kalah. Jika Pak Jaya turun tangan, itu berarti pihak lawan memiliki sesuatu yang kuat. Saya sudah menerima surat resmi dari Pak Jaya, Bu. Mereka menuntut tidak hanya perceraian, tetapi juga ganti rugi imaterial atas pencemaran nama baik yang mencapai angka fantastis. Ujar Pak Handoyo, berusaha memberikan peringatan halus. Mereka juga menuntut agar proses persidangan disiarkan, atau setidaknya terbuka untuk umum. Wajah Bu Rosida langsung berubah masam. Terbuka untuk umum? Beraninya dia? Dia ingin membuat kita malu? Katakan saja kami menolak. Ini urusan keluarga, harus tertutup. Di tempat lain, di sebuah ruang studio tertutup yang disewa Pak Jaya, Amira dan Wulan sedang menganalisis rekaman CCTV yang tersimpan di hard disk. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh layar monitor yang menampilkan adegan-adegan dari rumah mewah Faris. Amira, yang tadinya emosional, kini terasa dingin dan penuh perhitungan. Ia menunjuk layar, di mana terlihat Bu Rosida dan Sita sedang duduk di ruang kerja Faris. Sebuah ruangan yang mereka yakini steril dari mata-mata karena Faris sendiri yang menjamin keamanannya. Ini adalah rekaman kuncinya. Wul, bisik Amira, suaranya dipenuhi dendam yang dingin. Bukan hanya saat mereka memfitnahku, tapi ini yang jauh lebih berbahaya bagi mereka. Layar menunjukkan adegan dari sekitar 2 bulan yang lalu, beberapa hari sebelum Amira mengumumkan kehamilannya. Sita dan Bu Rosida terlihat membicarakan tentang sebuah pertemuan rahasia. Sita di rekaman, Bu, urusan dana itu sudah beres? Bukti transfer fiktif ke perusahaan di luar negeri sudah di tangan. Kita harus pastikan Faris tidak tahu bahwa sebagian besar uang dari proyek besar itu sudah kita alihkan sebelum dia sempat melihat laporannya. Bu Rosida di rekaman, tenang, Sita. Faris itu terlalu bodoh untuk urusan uang. Dia hanya tahu tanda tangan. Selama dia sibuk dengan proyeknya dan merasa dirinya sukses, dia tidak akan curiga. Uang itu harus kita simpan di rekening rahasia. Ini untuk masa depan kita, jika sewaktu-waktu Faris membuat masalah. Mereka berdua lalu tertawa. Bu Rosida terlihat membakar beberapa dokumen tipis di asbak besar di meja Faris. Kamera yang dipasang Amira sangat kecil dan tersembunyi di dalam bingkai foto tua yang selalu ada di sudut ruangan. Merekam setiap detail dan setiap kata dengan kejernihan luar biasa. Lihat, Wul, kata Amira, menekan tombol jeda. Ini bukan hanya penggelapan dana. Ini adalah skema penipuan dan penghancuran karir Faris, yang sudah mereka rencanakan sejak awal. Mereka ingin Faris hanya menjadi boneka di perusahaan keluarga, sementara mereka yang mengendalikan semua aset bersih. Wulan, yang terbiasa dengan angka dan urusan bisnis, terkejut. Amira, ini gila. Ini bukan hanya masalah keluarga lagi. Ini tindak pidana murni, penipuan korporasi. Jika ini terungkap, bukan hanya Bu Rosida dan Sita yang hancur, perusahaan Faris bisa disita dan Faris sendiri bisa ikut terseret. Aku tahu, jawab Amira. Tapi Faris sudah memilih pihak. Wul. Dia memilih meragukanku, membiarkan ibunya menghancurkan martabatku dan anak kami.
Dia yang harus menanggung risikonya. Amira kemudian melanjutkan menonton rekaman lain, rekaman dari hari pesta penyambutan. Ia melihat bagaimana Bu Rosida dan Sita berlatih, menyusun setiap kata-kata keji yang akan mereka lontarkan di depan publik. Bu Rosida di rekaman, "Ingat, Sita, intinya adalah anak haram." Katakan itu dengan lantang. Itu akan menghancurkan mentalnya. Dan pastikan Faris tidak membela. Kita harus membuatnya percaya bahwa kita menyelamatkan nama baik keluarga. Sita di rekaman, "Siap, Bu. Aku akan pastikan dia terlihat seperti wanita murahan yang hanya mengincar harta kita." Melihat adegan itu, air mata Amira yang sempat kering kini kembali menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan. Mereka merencanakan semua ini dengan sangat dingin, memanfaatkan momen bahagia Amira untuk melancarkan serangan yang paling mematikan. Amira menghela napas. Bukti ini, Wul, akan menjadi senjata utama Pak Jaya. Tuduhan, anak haram, hanyalah pintu masuk. Penghancuran yang sesungguhnya adalah kejahatan finansial yang mereka tutupi selama ini. Sore harinya, Amira kembali bertemu dengan Pak Jaya. Mereka menghabiskan waktu merumuskan strategi pengungkapan. Pak Jaya menjelaskan bahwa mereka tidak akan menggunakan bukti finansial itu di awal sidang perceraian. Mereka akan menyimpannya sebagai kejutan yang akan diputar di depan hakim dan halayak ramai, setelah Bu Rosida dan Sita selesai mempermalukan Amira dengan tuduhan anak haram. "Kita akan biarkan mereka bermain dengan api kecil, Nyonya Amira," kata Pak Jaya dengan senyum yang menakutkan. "Mereka akan menghabiskan seluruh amunisi mereka untuk membuktikan Anda bersalah. Setelah itu, barulah kita ledakan bom yang sesungguhnya. Kebenaran yang akan meruntuhkan seluruh fondasi keuangan dan reputasi mereka." Pak Jaya memastikan bahwa salinan hard disk itu sudah diamankan di beberapa tempat, termasuk di berangkasnya sendiri, dan hanya akan diserahkan kepada hakim pada saat yang tepat dan paling dramatis. Strategi ini dirancang untuk mencapai dua hal. Pertama, memenangkan kasus perceraian dengan ganti rugi maksimal dan membersihkan nama Amira sepenuhnya. Kedua, menjebloskan Bu Rosida dan Sita ke ranah hukum atas penipuan dan penggelapan, sekaligus memastikan mereka tidak bisa lagi menyentuh aset-aset yang seharusnya menjadi hak Faris dan, secara tidak langsung, calon anak Amira. Amira pulang dari pertemuan itu dengan perasaan yang bertolak belakang. Ia merasakan ketenangan yang dingin, tetapi juga kesiapan untuk bertempur. Ia tahu bahwa perang di pengadilan akan kejam dan melelahkan, tetapi ia sudah tidak sendiri. Di balik ketenangannya, ia membawa sebuah kotak hitam yang akan menjadi pemusnah bagi mereka yang telah merendahkannya. Tuduhan, anak haram, kini hanya akan menjadi bayangan di samping kejahatan nyata yang akan Amira ungkap. Surat panggilan sidang resmi telah sampai di tangan Faris, Bu Rosida, dan Sita. Ketiganya berkumpul di ruang tamu mewah mereka. Suasana yang tadinya tenang kini dipenuhi bau amarah dan kepanikan yang terpendam. Gugatan cerai yang diajukan Amira bukanlah sekadar tuntutan pemisahan harta, melainkan tuntutan ganti rugi imaterial atas pencemaran nama baik yang nilainya jauh melampaui ekspektasi mereka. Bu Rosida melemparkan surat itu ke meja kopi dengan kasar. Tidak masuk akal. Wanita itu menuntut lebih dari yang ia miliki seumur hidupnya. Dia pikir dia bisa mengancam kita dengan angka-angka bodoh ini. Faris terlihat jauh lebih tertekan dibandingkan ibu dan adiknya. Ia mulai merasakan tekanan dari luar. Beberapa rekan bisnisnya mulai menjaga jarak, dan ada desas-desus di kalangan elit bahwa Faris sedang menghadapi masalah serius di rumah tangganya, yang berpotensi menyeret nama perusahaan. "Bu, Sita," ujar Faris, suaranya terdengar serak. "Pak Handoyo bilang, pengacara Amira, Pak Jaya, itu bukan orang sembarangan. Dia dikenal sangat bersih dan sangat profesional. Gugatan ini bukan gertakan kosong. Kita harus lebih hati-hati." Sita tertawa sinis. "Hati-hati apanya, Mas? Kita yang punya uang, kita yang punya koneksi. Kita serang balik. Tuntut dia balik dengan tuntutan penggelapan uang rumah tangga, bilang saja dia mencuri. Kita punya puluhan saksi dari keluarga besar yang mendengar dia dituduh anak haram. Itu sudah cukup membuktikan bahwa reputasinya sudah rusak." Bu Rosida menyetujui ide Sita. Mereka berdua sama sekali tidak menyadari bahwa senjata terkuat Amira bukanlah uang atau saksi, melainkan rekaman CCTV yang menyimpan aib terbesar mereka.
Mereka terlalu sombong untuk menduga bahwa Amira telah bersiap jauh-jauh hari. Sementara itu, di sebuah hotel butik yang tersembunyi, Amira sedang menjalani pemeriksaan rutin kehamilan. Wulan menemaninya dengan setia. Amira tampak kurus, namun matanya memancarkan ketenangan yang tak tergoyahkan. "Kamu yakin dengan langkah ini, Mir? Tuntutan balik mereka pasti akan kejam. Mereka akan menyerangmu habis-habisan di pengadilan," tanya Wulan khawatir. Amira tersenyum tipis. "Mereka akan menyerang apa yang mereka lihat, Wul. Mereka akan menyerang tuduhan, anak haram, dan mereka akan menyerang status sosialku yang mereka anggap rendah. Mereka tidak tahu bahwa setiap serangan mereka hanya akan memperkuat landasan untuk serangan balasan kita." Setelah pemeriksaan selesai, Amira menuju kantor Pak Jaya untuk finalisasi strategi sebelum sidang pertama. "Bu Rosida dan Sita telah mengajukan tuntutan balik," kata Pak Jaya, meletakkan dokumen di meja. "Mereka menuntut Anda atas penggelapan uang, meskipun nilainya kecil. Mereka juga meminta tes DNA segera." "Ini bagus. Mereka mengikuti skenario kita." Amira mengangguk. "Saya siap untuk tes DNA, Pak Jaya. Itu akan membuktikan kebenaran anak saya. Tapi saya ingin hasil tes itu diumumkan di persidangan terbuka, di depan umum, setelah mereka selesai mempermalukan saya." "Tepat," ujar Pak Jaya. "Di sidang pertama, kita akan fokus pada dua hal: penyangkalan kuat atas tuduhan mereka, dan permintaan penayangan bukti yang mereka anggap remeh. Kita akan bersikap defensif, membiarkan mereka merasa superior dan percaya diri." Pak Jaya lalu menjelaskan lebih rinci tentang kotak hitam yang mereka miliki. Mereka tidak akan menyerahkan hard disk CCTV itu di sidang pertama. Hard disk itu akan disimpan sebagai kejutan yang akan dipanggil di sidang kedua atau ketiga. Untuk sidang pertama, Pak Jaya hanya akan menyajikan bukti bahwa Bu Rosida dan Sita telah melakukan pelecehan verbal dan psikis yang berulang kali, menggunakan beberapa transkrip audio yang tidak mengarah ke skandal finansial, hanya untuk membuat mereka yakin bahwa Amira hanya punya bukti kecil. Amira pulang dari pertemuan itu dengan perasaan waspada. Ia tahu bahwa sidang pertama akan menjadi hari terberat, hari di mana ia harus mendengarkan kembali setiap kata keji yang dilontarkan Bu Rosida dan Sita. Hari persidangan pertama tiba. Ruang sidang dipenuhi oleh kerabat Faris dan beberapa wartawan dari media online yang tertarik dengan drama perseteruan keluarga konglomerat itu. Bu Rosida dan Sita datang dengan pakaian yang elegan dan raut wajah penuh kesombongan, didampingi Faris yang tampak tegang. Amira memasuki ruang sidang dengan pakaian yang sederhana namun elegan. Ia didampingi oleh Pak Jaya. Ketika mata Amira bertemu dengan mata Faris, tidak ada lagi cinta, hanya rasa kecewa yang dalam. Faris segera mengalihkan pandangannya. Persidangan dimulai. Pengacara Faris, Pak Handoyo, langsung menyerang Amira dengan keras, memaparkan rincian pesta malam itu, dan menuntut Amira untuk mengakui bahwa ia kabur karena bersalah. Nyonya Amira kabur pada malam hari setelah dituduh hamil anak haram di depan puluhan saksi. "Bukankah itu adalah pengakuan bersalah?" tanya Pak Handoyo dengan nada menghakimi. Amira tetap tenang. Pak Jaya berdiri dan dengan tegas membantah. "Klien kami pergi bukan karena bersalah, Yang Mulia. Klien kami pergi karena ia mempertahankan martabatnya dan keselamatan jiwanya dari teror dan pelecehan verbal yang dilakukan oleh penggugat balik." Selama sisa sidang pertama, Bu Rosida dan Sita terus melancarkan serangan verbal. Bu Rosida bahkan tanpa malu-malu mendikte ke hakim tentang bagaimana ia mencurigai Amira sering bertemu pria lain. "Kami hanya ingin kebenaran. Tes DNA, Yang Mulia. Biarkan rakyat tahu bahwa wanita ini tidak layak menjadi menantu kami dan tidak layak mengandung anak dari keturunan Faris," teriak Bu Rosida, yang seketika mendapat teguran dari hakim. Pada akhirnya, hakim memutuskan bahwa tes DNA akan dilakukan, tetapi hasilnya harus disimpan dan akan diumumkan secara bersamaan dengan penyerahan bukti-bukti lain di sidang berikutnya. Keputusan ini membuat Bu Rosida dan Sita merasa puas. Mereka yakin hasil tes itu akan menjadi senjata pamungkas mereka. Namun, di tengah-tengah persidangan yang panas, Pak Jaya melangkah maju. "Yang Mulia, kami punya bukti. Bukti berupa rekaman audiovisual yang menunjukkan pelecehan verbal berulang yang dilakukan oleh Bu Rosida dan Sita terhadap klien kami, bahkan jauh sebelum tuduhan anak haram ini. Kami mohon agar bukti ini diterima sebagai dasar tuntutan pidana
dan pencemaran nama baik. Bu Rosida dan Sita saling pandang. Mereka panik, tetapi cepat menenangkan diri. Mereka yakin Amira hanya punya rekaman ocehan biasa. Silakan serahkan buktinya, ujar hakim. Maaf, Yang Mulia, kata Pak Jaya dengan tenang. Karena bukti ini sangat sensitif dan menyangkut kehormatan, kami memohon agar kami diperbolehkan menyerahkan salinan bukti utama, yang ada di dalam sebuah kotak hitam yang aman, pada sidang berikutnya. Kami membutuhkan waktu untuk memastikan integritas data ini. Hakim menyetujui permintaan tersebut. Sidang pertama berakhir dengan kemenangan kecil bagi Bu Rosida dan Sita yang berhasil mendesak tes DNA, tetapi juga meninggalkan kegelisahan karena adanya kotak hitam yang dijanjikan Amira. Mereka tidak tahu bahwa isi kotak hitam itu bukan hanya mengenai kehormatan Amira, tetapi juga kematian finansial mereka sendiri. Faris, meskipun didampingi ibunya, pulang dengan perasaan cemas yang makin mendalam. Pasca sidang pertama, ketegangan di rumah Faris semakin memuncak. Bu Rosida dan Sita merasa di atas angin karena tuntutan tes DNA mereka dikabulkan. Namun, mereka juga dihantui oleh bayangan, kotak hitam, yang dijanjikan Amira akan dibawa oleh Pak Jaya di sidang berikutnya. Mereka menghabiskan hari-hari antara sidang pertama dan kedua dengan paranoid, mencoba mengingat setiap perkataan buruk yang pernah mereka lontarkan di rumah. Kita tidak perlu khawatir, Bu, ujar Sita mencoba menenangkan Bu Rosida. Paling-paling, dia merekam saat kita memarahinya karena dia malas. Bukti pelecehan verbal biasa tidak akan bisa membatalkan tuntutan tes DNA dan membuktikan bahwa anak itu bukan haram. Bu Rosida mengangguk, namun raut wajahnya masih memperlihatkan kecemasan. Aku tahu, Sita. Tapi aku tidak suka dengan ketenangan Amira. Dia terlalu diam. Pak Jaya itu bukan pengacara yang menerima kasus tanpa senjata api. Aku takut dia punya sesuatu yang lebih besar dari sekadar rekaman ocehan. Faris, yang kini semakin terisolasi, mencoba mengambil peran sebagai penengah, meskipun ia tetap tidak berani membela Amira. Ia semakin jauh dari Amira, dan semakin dekat dengan jurang konflik ibunya. Aku sudah coba melacak keberadaan Amira, Bu, kata Faris. Dia pindah dari apartemen Wulan. Alamatnya dirahasiakan oleh Pak Jaya. Dia seperti menghilang di telan bumi, hanya fokus pada kasus ini. Ketenangan Amira memang disengaja. Setelah tes DNA dilakukan, ia kembali mengasingkan diri, menjalani kehamilan dengan dukungan penuh dari Wulan dan bimbingan Pak Jaya. Amira sudah memenangkan pertempuran batin. Rasa sakitnya telah berubah menjadi fokus yang tajam. Ia tahu bahwa hasil tes DNA akan memihaknya, dan ia tidak perlu panik. Nyonya Amira, mereka sedang berhalusinasi, kata Pak Jaya melalui sambungan telepon. Mereka mengira, kotak hitam, itu hanyalah rekaman pertengkaran rumah tangga. Biarkan saja mereka mengira begitu. Kita akan menjaga kejutan kita sampai detik terakhir. Strategi Pak Jaya sangat jelas. Biarkan pihak lawan meremehkan, lalu hancurkan fondasi mereka. Amira pun menjalani hari-harinya dengan ketenangan yang mencurigakan bagi Faris dan keluarganya. Ia sering terlihat di tempat publik bersama Wulan, tersenyum, dan tampak bahagia. Foto-foto Amira yang damai itu sengaja disebar oleh Wulan di media sosial, membuat Bu Rosida dan Sita semakin kesal. Lihat wanita itu, Faris, teriak Sita saat melihat foto Amira sedang menikmati kopi di sebuah kafe. Dia seharusnya menangis memohon ampunan, tapi dia malah pamer hidup bahagia. Dia menghina kita. Bu Rosida menyentakkan tangannya ke meja. Dia sedang berakting, Sita. Dia berusaha menunjukkan citra palsu di depan publik. Kita harus pastikan sidang berikutnya semua itu hancur. Mereka pun menyiapkan serangan untuk sidang kedua. Mereka memanggil beberapa kerabat dekat yang merupakan saksi, kunci, dari pesta penyambutan. Saksi-saksi ini diinstruksikan untuk memberikan kesaksian yang menyerang karakter Amira, menekankan betapa Amira telah dipermalukan dan betapa ia tampak bersalah ketika meninggalkan pesta malam itu. Hari sidang kedua tiba. Suasana di pengadilan jauh lebih ramai dari sebelumnya. Ada aura pertarungan yang jelas terasa. Bu Rosida dan Sita terlihat sangat percaya diri, didukung oleh barisan saksi yang sudah mereka latih. Di sisi lain, Amira memasuki ruang sidang dengan senyum tipis di bibirnya, didampingi Pak Jaya.
Ketenangannya yang mencolok itu menjadi perhatian semua orang, termasuk hakim. Sidang dimulai dengan pemeriksaan saksi dari pihak Faris. Satu persatu, kerabat mereka naik ke kursi saksi, menceritakan kembali peristiwa malam pesta. Mereka membesar-besarkan tuduhan Bu Rosida dan Sita, menekankan bahwa Amira tidak membela diri. Amira hanya diam. Yang mulia, kata salah satu saksi yang merupakan sepupu Faris. Dia terlihat seperti wanita yang tertangkap basah. Dia meninggalkan tempat itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia mengakui kebenaran tuduhan itu. Setelah semua saksi selesai, Pak Handoyo berdiri dengan wajah kemenangan. Yang mulia, semua kesaksian mengarah pada satu kesimpulan. Nyonya Amira memang bersalah. Kami mendesak hakim untuk segera membuka hasil tes DNA untuk mengakhiri drama ini dan membuktikan tuduhan klien kami. Saat itu, Faris sempat melirik Amira. Ia berharap melihat air mata atau kepanikan. Namun, ia hanya melihat Amira memandang lurus ke depan, dengan tatapan yang penuh keyakinan dan sedikit rasa kasihan. Ketenangan Amira yang tidak wajar itu, membuat Faris merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saatnya Pak Jaya bicara. Yang mulia, kami telah mendengarkan kesaksian yang sangat emosional dan penuh prasangka ini. Klien kami memilih diam pada malam itu karena ia tidak mau merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang sudah dibutakan oleh kebencian dan keangkuhan. Sekarang, saatnya kami menyerahkan bukti yang dijanjikan, yang akan menjelaskan mengapa klien kami memilih diam. Kami akan menyerahkan sebuah kotak hitam yang berisi rekaman CCTV rumah tangga, yang akan membuka mata kita semua tentang siapa yang sebenarnya bersalah. Bu Rosida dan Sita segera berbisik kepada Pak Handoyo. Mereka terlihat tegang, tetapi masih berusaha bersikap santai. Mereka membayangkan rekaman pertengkaran. Yang mulia, kata Pak Handoyo, kami menolak bukti ini diputar di persidangan terbuka. Itu melanggar privasi klien kami. Bukti ini adalah rekaman yang menunjukkan pelecehan klien kami yang bersifat publik, balas Pak Jaya dengan nada tegas. Kami menuntut keadilan yang transparan. Hakim memutuskan untuk menerima bukti tersebut dan akan memutarnya setelah istirahat sidang, sebagai momen pengungkapan yang ditunggu-tunggu. Pak Jaya kemudian melangkah ke depan hakim dan menyerahkan hard disk itu kepada petugas. Sambil menunggu istirahat sidang, Bu Rosida menghampiri Faris. Faris, kau harus tahu. Aku tidak akan membiarkan wanita itu menang. Aku akan pastikan dia dan anak haramnya itu tidak mendapatkan apa-apa dari kita. Bu Rosida dan Sita masih mengira Amira hanya akan memutar rekaman saat mereka memarahi Amira karena terlambat pulang, atau saat mereka mengkritik masakannya. Mereka tidak tahu bahwa hard disk yang baru saja diserahkan Pak Jaya itu menyimpan rekaman yang jauh lebih gelap dan akan mengakhiri semua kekuasaan mereka. Ketenangan Amira saat itu terasa menusuk. Ketenangan yang dimiliki oleh seseorang yang memegang kartu as, siap untuk menghancurkan permainan lawan. Ruang sidang kembali dipenuhi setelah jeda singkat. Suasana jauh lebih padat dan tegang daripada sebelumnya. Semua mata tertuju pada layar proyektor kecil yang disiapkan oleh petugas pengadilan. Hasil tes DNA sudah di tangan hakim. Dan, kotak hitam, yang dijanjikan Pak Jaya sudah berada di meja petugas. Bu Rosida dan Sita kembali ke kursi mereka. Wajah mereka menampilkan campuran antara percaya diri dan kegugupan yang sulit disembunyikan. Mereka saling berbisik, menyusun narasi tandingan untuk menghadapi rekaman, pelecehan verbal, yang mereka yakini hanyalah ocehan sepele. Faris, di samping mereka, tampak semakin murung dan gelisah. Ia merasakan aura kekalahan yang perlahan menyelimuti keluarganya. Amira dan Pak Jaya duduk tenang. Amira bahkan sempat tersenyum tipis ke arah Wulan yang duduk di barisan penonton. Senyum yang dingin, penuh dengan kepastian kemenangan. Sidang dilanjutkan. Hakim memulai dengan membacakan hasil tes DNA, yang selama ini menjadi senjata utama Bu Rosida dan Sita. Berdasarkan hasil uji DNA yang telah dilakukan oleh laboratorium forensik, dengan ini majelis hakim menyatakan bahwa hakim berhenti sejenak, membuat semua orang menahan napas. Menyatakan bahwa janin yang dikandung oleh Nyonya Amira adalah positif merupakan keturunan biologis dari Tuan Faris. Kata-kata hakim itu menghantam Bu Rosida dan Sita seperti pukulan telak. Mereka langsung terhuyung di kursi mereka, wajah mereka yang tadinya angkuh kini mendadak pucat pasi.
Bisik-bisik di ruang sidang langsung berubah menjadi gumaman simpati untuk Amira dan penghakiman terhadap fitnah keji yang telah dilontarkan Bu Rosida dan Sita. Bu Rosida langsung berdiri, mencoba memprotes. Tidak mungkin, Yang Mulia. Ada kesalahan. Wanita itu pasti memalsukan hasilnya. Saya menuntut tes ulang. Duduk, Nyonya Rosida, tegur hakim dengan suara tegas. Hasil ini sah dan dilakukan oleh lembaga yang kredibel. Tuduhan Anda tentang anak haram dengan sendirinya telah gugur dan menjadi dasar kuat bagi tuntutan pencemaran nama baik yang diajukan Nyonya Amira. Bu Rosida dan Sita terpaksa duduk. Senjata pamungkas mereka, tes DNA, kini telah menjadi bumerang paling mematikan yang menusuk balik kehormatan mereka. Faris hanya bisa menunduk. Rasa penyesalan dan malu menyeruak dalam dirinya. Pak Jaya kemudian berdiri. Yang Mulia, hasil ini tidak mengejutkan kami. Sejak awal, klien kami hanya ingin kebenaran terungkap. Dan kini, kami akan menyajikan bukti yang jauh lebih penting dari sekadar hasil DNA. Pak Jaya melangkah menuju meja petugas. Kami akan memutar bukti dari kotak hitam, yang tidak hanya merekam pelecehan verbal terhadap klien kami, tetapi juga mengungkap alasan di balik kebencian mendalam dan tuduhan keji yang dilancarkan oleh Bu Rosida dan Sita. Petugas pengadilan mulai menyambungkan hard disk ke layar proyektor. Bu Rosida dan Sita kini benar-benar terlihat panik. Mereka saling pandang dengan cemas, berusaha mengingat sejauh mana kebencian mereka terekam. Kami memohon Yang Mulia mengizinkan kami memutar rekaman dari tanggal 2 bulan lalu, yang diambil di ruang kerja Tuan Faris, ujar Pak Jaya. Di layar, muncullah rekaman yang jernih. Rekaman itu memperlihatkan Bu Rosida dan Sita sedang duduk santai di ruangan yang mereka anggap aman. Faris yang melihat adegan itu langsung terkejut, ia tidak pernah tahu ada kamera di ruang kerjanya. Rekaman dimulai dengan Sita tertawa. Sita di rekaman, Bu, kau lihat wajah Amira saat kita memberinya kabar palsu tentang kerugian perusahaan? Dia terlihat panik dan bersalah. Bu Rosida di rekaman, tentu saja. Dia kira kita akan bangkrut, dan dia akan menyesal menikah dengan Faris. Kita harus terus menekan dia. Tapi yang paling penting, Sita, adalah urusan transfer dana itu. Kau harus pastikan Faris tidak pernah tahu bahwa dana proyek besar di Singapura sudah kita alihkan ke rekening rahasia kita. Itu aset kita yang sesungguhnya. Ruangan sidang riuh. Tidak ada yang menduga rekaman yang diputar akan menyangkut masalah finansial yang begitu besar. Faris langsung berdiri, matanya membelalak, tidak percaya apa yang didengarnya. Apa-apaan ini? Rekaman apa ini? Itu tidak benar, teriak Faris, menunjuk ke layar. Rekaman terus berlanjut. Bu Rosida dan Sita terlihat membakar beberapa dokumen. Bu Rosida di rekaman, ini adalah bukti penggelapan pajak yang harus kita singkirkan. Kita sudah membuat Faris tanda tangan laporan palsu itu. Begitu dia cerai dari Amira, kita akan melimpahkan semua kesalahan finansial ini padanya, dan kita akan hidup mewah dengan uang yang kita amankan. Dia hanya boneka kita, Sita. Sita di rekaman, dan Amira si bodoh itu, dia hamil anak Faris, tapi kita buat dia dituduh anak haram. Itu akan mengalihkan perhatian semua orang dari masalah uang ini. Saat kata-kata itu diucapkan di depan publik, ruang sidang berubah menjadi kekacauan. Bu Rosida dan Sita langsung berteriak, berusaha memadamkan proyektor, namun dicegah oleh petugas pengadilan. Wajah mereka benar-benar hancur, pucat pasi dan penuh malu yang tak terhingga. Mereka tidak hanya dituduh berbohong, mereka dituduh melakukan penggelapan dan penipuan terhadap anak dan ipar mereka sendiri. Faris, yang selama ini ragu dan pasif, kini merasakan kemarahan yang meluap-luap. Ia menyadari, dirinya hanya dimanfaatkan, dan istrinya, Amira, telah dihancurkan martabatnya sebagai pengalihan skandal yang jauh lebih besar. Ia menatap Bu Rosida dan Sita dengan tatapan penuh kebencian dan penghinaan. Bu, Sita, kalian... Faris tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Suaranya tercekat oleh penyesalan dan pengkhianatan. Yang Mulia, ujar Pak Jaya, berdiri tegak di tengah kekacauan. Rekaman ini bukan hanya bukti pelecehan terhadap klien kami, tapi juga bukti tindak pidana murni, penipuan, penggelapan, dan manipulasi aset perusahaan. Kami menuntut agar rekaman ini menjadi dasar untuk pelaporan pidana lebih lanjut terhadap Bu Rosida dan Sita,
dan agar semua aset yang terekam dalam rekaman ini segera dibekukan. Amira memejamkan mata. Momen yang ia tunggu-tunggu, momen di mana kebenaran terungkap dan musuhnya hancur, akhirnya tiba. Tuduhan, anak haram, kini benar-benar tenggelam dalam lautan skandal finansial. Ruang sidang benar-benar kacau balau. Teriakan Bu Rosida dan Sita yang menuntut agar rekaman dihentikan, bercampur dengan gemuruh bisik-bisik dan suara jepretan kamera para wartawan. Di tengah keributan itu, Amira tetap tenang, ia mengamati kehancuran yang ditimbulkan oleh kebenaran yang telah ia simpan rapat-rapat. Faris berdiri membeku, wajahnya adalah perwujudan dari penyesalan, kemarahan, dan keterkejutan yang ekstrim. Ia merasa dibodohi, bukan hanya oleh ibu dan adiknya, tetapi juga oleh dirinya sendiri yang terlalu mudah termakan hasutan hingga mengorbankan Amira dan bayinya. Hakim mengetuk palu berkali-kali, berusaha menertibkan ruangan. Ketika suasana sedikit mereda, Hakim menatap tajam ke arah Bu Rosida dan Sita. Berdasarkan bukti yang sangat kuat ini, ujar Hakim dengan suara lantang, Majelis Hakim memutuskan untuk menghentikan sementara sidang gugatan cerai dan pencemaran nama baik, dan segera memproses penyerahan bukti ini kepada pihak berwenang untuk penyelidikan tindak pidana penggelapan dan penipuan korporasi. Mendengar keputusan itu, Sita menjerit histeris. Ia ditarik ke belakang oleh Pak Handoyo, pengacara mereka, yang kini tampak sangat frustrasi dan malu. Pak Jaya melangkah maju, membiarkan kemenangannya disaksikan oleh semua orang. Ia menatap Bu Rosida dan Sita, yang kini hanya bisa menangis sesenggukan di kursi mereka. Semua keangkuhan mereka lenyap. Bu Rosida menoleh ke Faris. Faris, ini tidak benar. Tolong katakan pada mereka. Ibu melakukan ini demi kita. Demi perusahaan. Faris tidak menjawab. Ia berjalan perlahan menjauhi ibu dan adiknya, hingga berdiri tepat di depan Amira. Matanya yang merah menatap mata Amira yang dingin. Amira, aku. Faris mencoba memegang tangan Amira, tetapi Amira menarik tangannya dengan cepat, sebuah penolakan yang keras dan memalukan di depan umum. Sudah terlambat, Faris, bisik Amira, suaranya pelan tetapi penuh otoritas. Saat aku dituduh mengandung anak haram, saat martabatku dihancurkan di depan keluarga besarmu, kau memilih diam dan meragukan aku. Sekarang, aku memilih keadilan. Faris tersentak. Ia tahu, permintaan maafnya tidak akan berarti apa-apa. Ia telah kehilangan segalanya, istri, anak, dan sekarang, reputasi perusahaan yang diakininya adalah miliknya. Pak Jaya segera mengambil alih situasi. Yang mulia, klien kami memohon perlindungan hukum. Kami juga meminta agar Tuan Faris, sebagai pemilik sah perusahaan, melakukan audit internal segera dan membatalkan semua keputusan finansial yang dibuat oleh Bu Rosida dan Sita, berdasarkan rekaman yang telah diputar. Hakim menyetujui. Petugas pengadilan, didampingi pihak kepolisian yang sudah dipanggil, bergerak cepat. Bu Rosida dan Sita diminta untuk ikut serta untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Malu yang mereka rasakan saat itu tak terperikan. Mereka dibawa keluar dari ruang sidang, disorot oleh kilatan lampu kamera, tidak lagi sebagai wanita terhormat, melainkan sebagai tersangka tindak pidana. Mereka menjerit nama Faris, tetapi Faris hanya berdiri mematung. Amira, didampingi Wulan dan Pak Jaya, meninggalkan gedung pengadilan sebagai pemenang sejati. Ia tidak hanya membersihkan nama baiknya dan anak yang dikandungnya, tetapi juga membongkar kebusukan yang selama ini tersembunyi. Tuduhan, anak haram, yang keji itu kini telah berbalik menjadi penghancuran total bagi mereka yang melontarkannya. Pasca sidang dramatis itu, kehidupan Bu Rosida dan Sita berubah 180 derajat. Berita tentang skandal penggelapan dana dan penipuan korporasi yang terkuak melalui rekaman CCTV menyebar cepat, jauh menenggelamkan isu remeh tentang tuduhan, anak haram, yang mereka ciptakan. Mereka kini menghadapi jeratan hukum yang serius. Akun-akun bank dan aset-aset mewah atas nama mereka, yang terindikasi didapat dari hasil penggelapan, segera dibekukan oleh pihak berwenang. Malu tak terperikan dirasakan oleh seluruh keluarga besar Faris. Bu Rosida dan Sita, yang tadinya angkuh dan disegani, kini dihindari oleh semua kenalan mereka. Mereka menjalani pemeriksaan intensif, dan penahanan menjadi kemungkinan nyata. Faris sendiri mengalami tekanan luar biasa.
Ia harus bekerja sama dengan penyidik untuk membersihkan namanya dari keterlibatan dalam kasus penipuan yang dilakukan ibu dan adiknya. Ia menyadari bahwa ia hanyalah alat, boneka yang digunakan oleh Bu Rosida untuk menutupi kejahatan finansialnya. Bisnisnya hancur. Saham perusahaannya anjlok, dan reputasinya di mata para kolega lenyap tak bersisa. Faris yang putus asa akhirnya memberanikan diri menemui Amira untuk terakhir kalinya, setelah mengetahui lokasi persembunyiannya dari Wulan yang merasa kasihan. Pertemuan itu terjadi di taman umum yang sepi. Faris datang dengan pakaian yang lusuh, jauh dari citra pengusaha mapan yang dulu ia kenakan. Wajahnya dipenuhi kantung mata dan penyesalan yang mendalam. Amira. Panggil Faris, suaranya hampir tak terdengar. Amira menoleh. Perutnya sudah terlihat membesar, tetapi aura kekuatannya semakin terpancar. Faris, kenapa kau datang? Aku minta maaf. Atas segalanya. Aku bodoh, Mir. Aku pengecut. Aku membiarkan mereka menghancurkanmu. Aku tidak tahu bahwa tuduhan itu hanyalah pengalihan dari rencana jahat mereka untuk menghancurkan kita berdua, kata Faris, air mata mulai menggenang di matanya. Aku pantas menerima semua ini. Amira menatapnya lama. Tidak ada amarah, hanya kekecewaan yang sudah membatu. Permintaan maafmu tidak akan mengembalikan martabat yang sudah kau biarkan mereka injak di depan umum, Faris. Permintaan maafmu tidak akan membuat anakku lupa bahwa ayahnya meragukan kehadirannya di dunia ini. Aku tidak meminta kau kembali. Aku hanya ingin kau tahu, aku menyesal. Bu Rosida dan Sita, mereka menghadapi tuntutan berlapis. Semua harta kami akan disita untuk membayar ganti rugi dan denda. Mereka hancur, Mir. Mereka benar-benar hancur. Lirih Faris. Amira mengangguk. Aku tahu. Itu adalah harga yang harus mereka bayar atas tuduhan keji yang mereka lontarkan. Keadilan harus ditegakkan. Pada sidang terakhir gugatan cerai, Amira resmi bercerai dari Faris. Amira menolak harta Gonogini, kecuali sebuah tunjangan yang cukup untuk masa depan anaknya, yang ia tuntut harus dibayarkan Faris dari sisa aset pribadinya yang tidak dibekukan. Amira pergi dengan kepala tegak, membawa nama yang bersih dan hak asuh penuh atas anaknya. Sementara itu, Bu Rosida dan Sita akhirnya dijebloskan ke penjara sambil menunggu proses hukum yang panjang dan pasti akan menjatuhkan hukuman berat pada mereka. Penyesalan mereka datang terlambat. Saat mereka hanya bisa saling menyalahkan di balik jeruji besi, meratapi kehancuran total yang mereka sebabkan sendiri. 3 tahun berlalu sejak Amira keluar dari ruang sidang sebagai wanita bebas dan pemenang sejati. Ia melahirkan seorang putra yang sehat dan cerdas, yang kini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaannya. Dengan modal ganti rugi imaterial yang ia menangkan dari kasus pencemaran nama baik, Amira mendirikan sebuah perusahaan konsultan yang bergerak di bidang pencegahan penipuan korporasi. Ia menggunakan pengalamannya yang pahit untuk membantu orang lain, dan bisnisnya berkembang pesat, menjadikannya seorang wanita karir yang disegani dan mandiri. Amira dan putranya tinggal di sebuah rumah baru yang hangat dan penuh cinta, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Wulan, sahabat setianya, menjadi dewan penasihatnya sekaligus bibi favorit bagi putranya. Sementara itu, nasib para musuhnya telah termeterai. Bu Rosida dan Sita dijatuhi hukuman penjara yang lama atas kasus penggelapan dan penipuan korporasi yang terungkap berkat kotak hitam milik Amira. Mereka kehilangan semua aset dan kehormatan mereka, meninggalkan nama yang tercemar. Mereka hidup dalam penyesalan yang mendalam. Faris mencoba bangkit, tetapi perusahaan keluarganya hancur. Ia terpaksa menjual sisa-sisa aset pribadinya, termasuk rumah mewah mereka, untuk membayar denda dan tunjangan anak. Faris kini bekerja di sebuah perusahaan kecil, hidup sederhana, dan menjalani hidup dengan rasa bersalah yang tak pernah hilang. Suatu sore, Amira menghadiri sebuah acara penghargaan bisnis di kota. Ia tampak memukau dengan gaunnya yang elegan. Di tengah pidato penerimaan penghargaannya, Amira secara tidak sengaja melihat Faris. Faris bekerja sebagai salah satu petugas keamanan dan parkir di acara tersebut. Faris yang melihat mantan istrinya berdiri di atas panggung, menerima tepuk tangan meriah dan pujian sebagai wanita inspiratif, hanya bisa menunduk malu. Ia menyadari betapa jauh jurang di antara mereka. Amira telah naik ke puncak berkat integritasnya, sementara Faris jatuh karena kelemahannya sendiri.
Setelah acara selesai, Faris memberanikan diri mendekati Amira di belakang panggung. "Selamat, Amira. Kau pantas mendapatkan ini semua," kata Faris, suaranya tulus. Amira tersenyum, senyum yang menunjukkan kematangan dan kedewasaan. "Terima kasih, Faris. Aku dengar Bu Rosida dan Sita akan bebas dalam beberapa tahun lagi. Mereka sudah kehilangan segalanya," ujar Faris. "Semoga mereka benar-benar belajar dari kesalahan mereka," jawab Amira singkat. Faris menghela napas. "Aku harap kau bahagia, Mir. Anak kita, dia pasti anak yang hebat. Aku tahu, sekarang aku tidak punya hak, tapi aku hanya ingin kau tahu. Aku bangga padamu." Amira menatap Faris, bukan dengan dendam, melainkan dengan pemakluman. "Aku bahagia, Faris. Dan kau benar, anak kita hebat. Dia adalah mahkotaku. Kami berdua baik-baik saja." Amira tahu, babak ini sudah benar-benar selesai. Ia tidak lagi menyimpan amarah atau kebencian. Ia telah mendapatkan keadilan, kebebasan, dan mahkota sejati sebagai seorang ibu dan wanita mandiri. Ia mengangguk pada Faris untuk terakhir kalinya, berbalik, dan pergi meninggalkan masa lalu. Kisah Amira adalah bukti bahwa diam bukanlah kalah. Diam adalah waktu untuk menyusun strategi, dan kebenaran, sekejam apapun upaya untuk menutupinya, pada akhirnya akan selalu menjadi senjata yang paling mematikan. Amira kini hidup dengan damai dan sukses, sementara para pemfitnahnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Jangan pernah biarkan fitnah merenggut martabatmu. Diamlah, bukan untuk menyerah, tapi untuk mengumpulkan bukti dan merencanakan serangan balik yang akan membuat kebenaran berbicara lebih lantang dari ribuan tuduhan.